Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Mike yang sedang memanjat tebing. Meskipun punya riwayat asam urat, ternyata dia bisa juga sampai ke atas dengan peralatan seadanya. Keesokan harinya, setelah sarapan nasi uduk langganannya, Mike kemudian konsultasi ke psikiater. Ternyata, kegiatan panjat tebing itu merupakan sebuah pelarian, sebab Mike masih terpuruk setelah adiknya yang merupakan pasukan khusus tewas saat bertugas. Mike lalu memutuskan pindah rumah, tapi bukan karena diusir ibu kos, melainkan di rumah sebelumnya itu terlalu banyak kenangan bersama sang adik. Lalu saat sedang membereskan barang-barang, Mike menemukan sepucuk surat dari almarhum adiknya yang mana surat itu berisi wasiat, yakni jika adiknya gugur di pertempuran, tolong bayarin 2 gorengan di tukang uduk langganan mereka yang belum sempat dia bayar minggu kemarin. Hahaha. Pesannya adalah sang adik ingin abu kremasinya ditabur di Gunung Everest. Setelah membaca pesan tersebut, Mike pun langsung membeli tiket pesawat ke Kathmandu, Nepal. Scene beralih, seorang mafia bernama Rudrayash tapi bukan Rudra Paksa terlihat sedang ngabaceo tentang proyek bendungan yang akan dia bangun di wilayah Kodari. Katanya, dengan adanya proyek tersebut otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat setempat. Lalu seorang wanita yang menolak keras proyek itu meminta perwakilan dari keluarga sesepuh kota untuk menyampaikan pendapatnya. Seorang bapak-bapak yang merupakan bagian dari keluarga Rai ini pun maju. Dia mengatakan jika sejak zaman kuda ngegel besi, sungai itu telah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk Kodari. Maka dengan tegas dia memimpin para penduduk untuk menolak proyek bendungan itu. Sementara itu, si tokoh masyarakat yang ditunggu-tunggu layaknya artis ibu kota masih dalam perjalanan dengan menaiki bis tanpa om telolet om. Om telolet om. Akan tetapi, di tengah perjalanan tiba-tiba ada truk besar yang menghadang jalan seperti konten lawan arah. Truk itu pun tidak mau mengalah dan terus mendorong bis sampai akhirnya terjun ke jurang. Berita tentang kecelakaan itu pun langsung sampai ke cucunya si sesepuh yang bernama Vijay. Dia langsung menemui ayahnya dan mengatakan kalau sang kakek meninggoy karena kecelakaan bis. Tapi Vijay yakin ini bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan yang telah direncanakan oleh si Ruda Paksa. Vijay juga yakin target Ruda Paksa selanjutnya adalah dirinya dan sang ayah. Scene beralih ke Mike yang sedang dalam perjalanannya menuju Nepal. Dan setibanya di Kathmandu, Mike langsung menuju ke hotel untuk bertemu pemandu yang akan mendampinginya saat mendaki Gunung Everest nanti. Pemandu itu ternyata wanita yang bernama Dani Yang Chen, kita panggil saja dia Dani tanpa Ahmad. Mike dan Dani lalu berangkat menuju ke terminal karena satu-satunya cara untuk menuju area Gunung Everest adalah menggunakan bis. Saat Dani dan Mike ngobrol basa-basi di mobil, diketahui bahwa Dani ini juga mantan marinir dan juga sangat berpengalaman dalam mendaki gunung. My brother was. Sesampainya di terminal, Dani dan Mike dengan segera naik bis yang disopiri oleh pria tua bernama Spike. Dan selain Mike, ada ayah dan anak yang juga akan mendaki Gunung Everest bersama penumpang bis lainnya. Di perjalanan, Mike ngobrol santai dengan Spike membicarakan soal permesinan ongkos dan kenaikan BBM. Dari obrolan ini, akhirnya terungkap kalau Mike merupakan seorang supir truk veteran yang juga berpengalaman mengoperasikan kendaraan besar.
jockey are you, Mike? 32 years. Scene beralih ke Vijay yang pergi ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari. Tapi tiba-tiba ayahnya menelpon dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sebab semakin lama Vijay di luar maka akan membahayakan nyawanya. Vijay pun langsung menghentikan bis yang kebetulan dinaiki oleh Mike. Namun tanpa Vijay sadari dia sedang diikuti oleh dua orang misterius yang kita panggil saja mereka Wati dan Samlawi. Lalu Wati menawarkan sebat ke Vijay yang seketika ditolak karena Vijay asma. Namun sepertinya penolakan itu membuat Wati marah hingga seketika dia menghajar Vijay sampai pingsan. Kemudian Samlawi mengeluarkan senjatanya untuk menodong orang-orang sementara Wati menyita ponsel seluruh penumpang biar enggak ada yang check out duster di keranjang kuning. Setelah itu, Wati memaksa Spike untuk merubah tujuan bis yang tadinya menuju Gunung Everest menjadi ke arah Kodari. Ternyata, Wati dan Samlawi merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan Ruda paksa untuk menangkap Vijay. Tak mau tinggal diam, Mike dan Danny pun mulai merencanakan perlawanan. Lalu begitu Wati dan Samlawi lengah, mereka berdua pun segera beraksi. Sebagai orang yang terlatih Smackdown, tentu Danny bisa menghabisi dua pembunuh itu. Tapi yang tak disangka-sangka, Mike juga ternyata ahli dalam gelut. Samlawi pun tewas dalam pergelutan itu, sementara Wati berhasil dilumpuhkan dan ditahan. Naasnya, akibat pecah ban, bisnya sempat oleng dan nyaris terjun ke jurang. Para penumpang pun segera menyelamatkan diri, namun Mike tidak turun karena masih harus mencari guci berisi abu adiknya yang sempat terjatuh. Ketegangan pun terjadi ketika guci menggelending ke bagian belakang bis, sedangkan bisnya sudah berada di ujung jurang. Untungnya, Mike nggak kehabisan akal, dia lalu menggunakan stik biliar atau alat memasang bolham entah apalah, sehingga gucinya aman dan Mike pun bisa turun dengan selamat. Lalu tak berselang lama, polisi lokal yang kebetulan lagi patroli tiba di TKP. Polisi bernama Shankar itu lalu mengamankan si Wati. Sementara para penumpang bis istirahat di desa terdekat selagi bis diperbaiki. Di sini, seorang profesor bernama Evan ingin mengetahui keadaan Vijay. Dia lalu bertanya kepada Shankar dengan dibantu Danny sebagai penterjemah. I need to know the status of the young man you and Mr. He's awake. No need to worry. Tapi gerak-gerik Shankar saat menjawab membuat Evan sedikit curiga. Evan juga tahu di mana mereka berada saat ini, yakni di Kodari yang sepi penduduk, sebab tanahnya diambil alih oleh mafia untuk mendirikan bendungan terbesar di Himalaya. Tak lama bis pengganti pun tiba, lalu para penumpang dialihkan untuk melanjutkan perjalanan menaiki bis tersebut. Namun, Evan menolak ikut karena dia masih penasaran dengan berbagai kejanggalan dari kedatangan Shankar di TKP. Dia juga mencurigai sebuah gudang yang dijaga ketat oleh polisi bersenjata. Ternyata, kecurigaan Evan memang benar karena di dalam gudang itu Vijay tengah disandra. Ruda paksa pun secara khusus datang untuk mengintimidasi Vijay agar memberitahu keberadaan ayahnya. Namun Vijay bersikeras tak mau buka suara. Alhasil, Ruda paksa pun kesal lalu menyerahkan pemuda itu kepada Shankar untuk dipijit plus-plus. Nah, di sini terungkap bahwa ternyata Shankar merupakan polisi kurap yang menjadi anggota mafia di bawah kepemimpinan Ruda paksa. Sementara itu di luar gudang, Evan menceritakan situasi yang terjadi di Kodari, termasuk tentang keluarganya Vijay yang menolak menyerahkan tanah mereka. Dari situlah awal mula Vijay dan ayahnya menjadi target Ruda paksa untuk dihabisi, sebab mereka dianggap mengganggu kelancaran bisnis Ruda paksa yang bernilai triliunan. Mendengar hal itu, Mike pun memutuskan untuk tidak ikut pergi dengan bis pengganti. Begitu juga Danny dan Evan, termasuk anaknya Evan yang bernama Star. Evan lantas membicarakan soal rencananya
sepenuhnya untuk menyelamatkan Vijay dari ruda paksa. Di sini, Danny sempat ragu karena yang mereka lawan adalah Raja Mafia. Namun Mike meyakinkan bahwa dirinya bahkan pernah melawan dua raja sekaligus. Yang intinya, jangan remehkan Mike yang meskipun asam uratnya sering kambuh, tapi kemampuan gelutnya bukan ecek-ecek. Tanpa banyak bacot lagi, Mike, Evan, dan Danny lantas menjalankan misi mereka. Translator. Danny, can you? Stay here, okay? Be careful. Sebelum masuk gudang, mereka terlebih dahulu melepaskan alas kaki, menghabisi polisi kurap yang sedang berjaga di luar. Dan setelah berhasil masuk secara diam-diam, disitulah mereka melihat Shankar yang tengah memanjakan Vijay. Is your father. Find one in the village. I'm not looking for phones, but Danny, come with me. Lalu Mike segera mengalihkan perhatian Shankar, sementara Danny melepaskan tali yang mengikat Vijay. Tak berselang lama, ruda paksa dan anak buahnya muncul dari sebuah ruangan di dalam gudang. Setelah ruda paksa ngebaceo, Evan lalu memperkenalkan dirinya yang sebenarnya adalah seorang duta besar Amerika. Evan kemudian mengancam akan menyebarkan kejahatan ruda paksa ke seluruh organisasi di dunia. Namun, sebagai mafia paling kejam, ruda paksa tentu tidak memiliki rasa takut dan segera mengisi kekosongan otak Evan dengan sebutir timah hangat. Ternyata, selain jago silat, Mike juga jago menembak. Setelah menghabisi beberapa anak buah ruda paksa, lalu Mike dengan cepat menyusul Danny dan Vijay. Mereka pun buru-buru pergi naik bis yang dikemudikan oleh Spike. Sayangnya, ruda paksa dan koloninya memblokir jalan mereka dan aksi baku tembak pun terjadi. Do not shoot the boy. Dalam baku tembak itu, Spike terkena tembakan sehingga bis langsung diambil alih oleh Mike. Sebagai mantan sopir truk sawit yang juga ahli mengemudikan kendaraan besar lain, Mike pun menyetir secara ugal-ugalan demi bisa melarikan diri. Setelah lolos dari ruda paksa, Danny pun langsung berusaha menutupi lukanya Spike. Namun sepertinya terlambat karena Spike sudah kehilangan banyak darah. Di sini tidak ada yang tahu jika Mike juga terkena tembakan di perutnya. Karena menemui jalan bercabang, mereka butuh arahan dari Vijay yang merupakan GPS hidup. Awalnya, Vijay memberitahu jalan untuk meninggalkan kota, tapi Mike ingin menyelamatkan ayahnya Vijay terlebih dahulu, meskipun harus melewati medan yang curam dan licin karena es. Which way is your father? Silence. But this is Hitch up the team I got back there. Quest to find enlightenment. Kemudian Spike meminta diturunkan saja karena merasa dirinya tidak akan bisa membantu perjalanan Mike dan kawan-kawan. Spike juga merasa waktunya tinggal sebentar lagi. Dia tidak mau mati di dalam bis yang selama ini telah menjadi temannya di usia senja. Mike DKK pun terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa Spike. Untuk menuju ke tempat persembunyian ayah Vijay, mereka harus melewati jalanan curam yang mustahil dilewati kendaraan. Untungnya, ada sebuah alat yang bisa membantu mereka. piece of cake. Namun, saat mereka pikir mereka telah berhasil, lalu tanpa diduga alatnya bermasalah. Sontak saja hal itu menimbulkan kepanikan karena mereka kini terancam nyungsep ke bawah. Satu-satunya cara adalah dengan melepaskan tali yang menahan bis. Namun, butuh keahlian tingkat dewa untuk mengemudikan bis yang melaju dalam kecepatan tinggi dan kebetulan Mike adalah ahlinya.
Sialnya bis itu kemudian terguling, tapi itu lebih baik daripada nyungsep ke jurang. Dan ternyata ada banyak bangkai bis di dasar jurang tersebut. Itu bukan karena sopirnya ngantukan dan kurang ngopi, tapi karena sopirnya tidak selihai Mike. Lalu Mike mengajak yang lain untuk memperbaiki bis mereka yang rusak, karena mereka harus segera melanjutkan perjalanan. That broken guardrail. Come on. Scene beralih ke Ruda Paksa dan koloninya yang menemukan keberadaan Spike yang tengah diambang kematian. Lalu, Ruda Paksa menanyakan keberadaan Vijay, tapi Spike tak mau memberitahunya. Alhasil, Sangkar membantu Spike agar lebih cepat bertemu malaikat maut. Setelah itu, Ruda Paksa dan koloninya segera lanjut mengikuti jejak bis itu. Lalu mereka berhenti saat melihat alat yang kemungkinan digunakan oleh Mike dan kawan-kawan untuk turun. Kemudian, Ruda Paksa yang membawa ponselnya Vijay menerima pesan dari ayahnya Vijay tentang arah jalan menuju tempat persembunyiannya. Seketika, Ruda Paksa pun langsung menugaskan pembunuh bayaran andalannya untuk menghabisi ayah Vijay. You know where that is. Di sisi lain, Mike dan kawan-kawan sedang berusaha memperbaiki bis. Dan untuk menghidupkan bis tersebut, mereka butuh mesin dari bangkai kendaraan lain. Di sini, Mike menggunakan kecerdasannya sebagai alumni STM. Dan tak butuh waktu lama, bis pun akhirnya bisa digunakan kembali. Di waktu yang bersamaan, si pembunuh bayaran juga menemukan sebuah pondok yang diduga menjadi tempat persembunyian ayah Vijay. Namun, yang dia dapatkan malah jebakan Batman dan orang-orangan sawah. Lalu tak lama kemudian, Mike dan kawan-kawan tiba tepat saat pondok sudah meledak. Vijay pun sempat mengkhawatirkan ayahnya, tapi tak berselang lama, sang ayah muncul dalam keadaan sehat sentosa. Kemudian, Vijay segera mengenalkan kawan-kawan barunya ke sang ayah. Namun, tiba-tiba Mike mendadak tumbang. Mereka baru mengetahui kalau Mike terluka, tapi bukan karena mah kronis atau masuk angin. Danny lantas berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di perut Mike menggunakan peralatan seadanya karena puskesmas terdekat tidak dekat. Sementara itu, Star pergi ke danau untuk mengisi ulang persediaan air. Namun saat itu, Star mendengar sesuatu dari semak-semak di belakangnya. Star yang ketakutan pun segera kembali ke pondok, lalu saat dalam perjalanannya, tiba-tiba dia disekap sang polisi kurap. Untung saja Danny datang tepat waktu dan langsung menikam leher. We will need them. Take his legs. Sesampainya di pondok, Star yang sempat trauma kini meminta untuk diajari pencak silat oleh Danny. Karena bagaimanapun juga perjalanan mereka masih panjang dan Star ingin membekali dirinya dengan jurus-jurus dan ilmu kanuragan. Listen, it's their towel. You see the towel, you go to this track. Lalu keesokan harinya, Mike akhirnya siuman. Dia pulih dengan cepat berkat bantuan Danny dan susu kuda liar. Tanpa banyak membuang waktu, mereka lalu melanjutkan pelarian mereka ke negeri Cina. Namun, mereka menemui jalan buntu karena jembatan yang menghubungkan dua jalan di antara jurang belum dibangun karena pemerintahnya kehabisan anggaran. Yes. How? Di sisi lain, Ruda Paksa dan koloninya tiba di pondoknya Vijay tak lama setelah Mike dan kawan-kawan pergi. Namun, Ruda Paksa yakin Mike dan kawan-kawan tidak bisa lari sebab mereka butuh jembatan untuk sampai ke Cina. Tapi Ruda Paksa terlalu meremehkan Mike karena sekarang Mike dan lainnya memanfaatkan kren dan alat berat milik pemborong jembatan untuk menyeberangi jurang. Lalu di saat yang bersamaan, Ruda Paksa dan koloninya juga sampai di lokasi tersebut. Alhasil, Mike dan kawan-kawan pun harus bergerak lebih cepat sebab kini mereka berpacu dengan waktu dan melodi. Namun, ketika bis mereka mulai berpindah melewati jurang, ayahnya Vijay tiba-tiba memutuskan untuk tidak ikut dan memilih untuk menghadapi Ruda Paksa sendirian. Wati kemudian menuju tempat pengendali kren untuk menghentikan pergerakan Mike dan kawan-kawan. Sementara itu, Mike sendiri masih menggantung dan masih berpegangan kuat pada mobil bis. Setelah itu, Mike pun berusaha membalas dengan menembaki mereka. Dan baku tembak pun terjadi.
Setelah itu, Mike dan kawan-kawan berusaha pergi dengan menggunakan bis. Namun, koloni ruda paksa tak tinggal diam. Mereka dengan segera mengejar Mike dan kawan-kawan hingga baku tembak pun terjadi. Hey, pull that. Move. Okay. Kita nonton aksi tempurnya dulu. Biar gak jenuh dengerin admin ngebaceo aja dari tadi. Haha. Dalam aksi kejar-kejarannya itu, mereka akhirnya memasuki terowongan. Namun di sana, ternyata sudah ada si pembunuh bayaran yang memasang dinamit untuk meledakkan mereka. Namun, lagi-lagi Mike terlalu lihai dalam mengemudikan mobilnya. Alhasil, si pembunuh bayaran itu kalah cepat dari Mike dan terjebak dalam ledakan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, baku tembak pun masih terus berlanjut dengan brutal. Wati yang begitu bersemangat terus saja menyerang Mike dan kawan-kawan. Dan berkat kegigihannya, Wati pun berhasil menaiki bis tersebut dan mulai mencoba masuk. Mike yang tak mau ketinggalan adegan Smackdown lalu meminta VJ untuk menggantikannya menyetir. Sementara dia akan membantu Danny melawan mereka. Take the wheel. Sementara itu, Shankar yang berniat ingin membantu terlihat mepet terus mobil bis mereka dan akhirnya dia pun berhasil masuk juga. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Mike pun akhirnya bisa mengalahkan Shankar dan tak disangka berkat ilmu yang diajarkan Danny, Star pun bisa memberikan perlawanan kepada Wati. Alhasil, Wati dan Shankar pun berhasil dikeluarkan dari bis tersebut dengan karpet merah. Nah, sekarang tinggal ruda paksa yang dengan gagahnya menghadang bis pakai katana mini. Jelas dari ukurannya saja sudah kalah. Mike pun terus mendorong mobil ruda paksa sampai ke ujung jurang. Dan tak lama kemudian di sini kita bisa lihat meskipun kelihatannya sopir bis biasa, tapi Mike bisa menghabisi ruda paksa dan anak buahnya berkat kerjasama tim dan susu kuda liar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Vijay sedang berpidato di depan seluruh penduduk Kodari. Sebagai pengganti ayah dan kakeknya, Vijay menyatakan bahwa bendungan itu nantinya akan menjadi milik warga sepenuhnya. Warga pun bersorak gembira karena tidak jadi diusir dari tanah mereka sendiri. Goodbye, my beautiful star. Bye. We have an appointment, sir. Setelah menemani Vijay, Mike dan Danny lalu menyelesaikan tujuan utama mereka, yakni mendaki Gunung Everest. Singkat cerita, Mike dan Danny pun berhasil mencapai puncak gunung. Dan disinilah Mike memenuhi wasiat sang adik, yakni menaburkan abu jenazah adiknya ke tanah Everest. I love you. Di penghujung film terlihat Danny sedang mengantar Mike ke bandara. Mereka tampak sama-sama berat untuk berpisah, seperti ada sesuatu yang menahan. Apakah itu cinta ataukah upah Danny belum dibayar? Ya, intinya mah mereka berpisah karena memang sudah waktunya. Lalu Mike tak sengaja melihat tali tambang yang mengingatkannya dengan pesan dari sang adik. Hal itu membuat Mike memutuskan untuk batal pulang ke Amerika. Dia memilih hidup di Nepal bersama orang yang dicintai yang tak lain adalah Danny tanpa Pedrosa.